Hah? Oh boleh. Jurus maling teriak maling. Artinya orang itu difitnah oleh orang-orang yang suka memfitnah. Jadi orang-orang baik difitnah oleh orang-orang jahat, dianggap orang yang difitnah itu yang jahat. Masya Allah. Masya Allah. Ada terus. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini tantangan dunia pendidikan. Ikut. Yang ada 19 tantangan. Tantangan yang ke-13 bagi dunia pendidikan adalah menjadikan pribumi tidak mempunyai pendidikan yang cukup menjadi budak di negaranya sendiri. Masya Allah. Maksudnya pengangguran begitu banyak. Sarjana-sarjana yang menganggur setiap tahun. Sekarang itu ada 7 juta sarjana yang menganggur. Masya Allah. Ada yang menjadi supir sarjananya. Ada yang jualan sate. Macam-macam. Kenapa? Tidak ada mendapatkan lowongan kerja sesuai dengan jurusannya. Ini tantangan ini. Seharusnya orang terdidik itu serba bisa. Mau mandiri bisa, mau ke pegawai negeri bisa, mau ke perusahaan bisa. Tapi ini tidak, bisanya hanya dalam jurusannya saja. Masya Allah, ini tantangan. Menjadikan sarjana-sarjana pribumi sebagai budak di negerinya sendiri. Jangankan orang awam, sarjananya sendiri dijadikan sebagai budak. Masya Allah. Nah, yang ke-13, tutuplah kebenaran-kebenaran bagi bangsa pribumi itu, dan kemudian diumumkan ke media. Taruh di media-media tentang kebenaran-kebenaran di luar dari apa yang didapati oleh bangsa pribumi. Yang ke-14, viralkan tokoh-tokoh yang merusak pikiran Indonesia. Nah, jadi yang merusak pikiran itu, Masya Allah, orang yang mau berhenti di sini, tidak apa, tidak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipiralkan pemikiran-pemikiran yang merusak. Misalnya pemikiran tentang gonggongan anjing dan suara azan. Kalau bersamaan sama-sama merusak katanya. Masa gonggongan anjing dengan suara azan disamakan? Nah, tapi itu harus dipiralkan. Masya Allah. Janganlah dipiralkan. Nah, kemudian tentang usaha membentuk lowongan kerja, pengangguran yang begitu banyak. Nah, kalaulah tidak diciptakan lowongan kerja, Masya Allah, begitu banyaknya pengangguran di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Jakarta malah ditutup. Apa tuh? Lowongan kerja. Ditutup lowongan kerja di Jakarta. Masya Allah. Mengenai apa? Mengenai kain. Oh, jadi harus diimpor dari luar negeri. Masya Allah. Nah, yang paling gawat sekarang itu adalah sudah ditandatangani oleh pejabat negara tertinggi tentang menyebarkan kondom pada generasi muda. Masya Allah. Coba tanya situ, Pak. Siap baju kemarin? Tutup. Tutup. Oh, biarlah besok. Oh, pakai gembok lagi ya. Biarlah. Masya Allah, Masya Allah. Ini sana. Ada orang
Nggak ada tutup. Oh, itu ada ya. Siangin sedikit. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau pemakaian kondom kepada siswa SMP, SMA dibolehkan, dipersiapkan. Ini namanya melegalkan pergaulan bebas, melegalkan perzinaan. Akan hancurlah generasi muda ini. Sedangkan mereka kelak akan jadi pemimpin, akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalau moral mereka dari awal sudah rusak, akan rusaklah seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba baca yang 19 ini. Apa katanya? Yang akan merusak bangsa itu. Satu. Apa itu? Memiskinkan pribumi Dengan sistematis. Masya Allah. Jadi ada seperti mirip-mirip apalah Indomaret, mirip-mirip Alfamart, tapi bukan Alfamart, bukan. Mirip itu. Yang menjegal pedagang-pedagang kecil untuk bisa berusaha karena kalah bersaing dengan perusahaan besar yang mempunyai modal. Masya Allah. Yang kedua? Menjauhkan umat dari agamanya. Ya Allah, itulah yang larangan memakai jilbab waktu acara bendera itu. Itu ingin menjauhkan umat dari agamanya. Kemudian ada lagi pekerja-pekerja yang tidak boleh pergi sholat Jumat pada hari Jumat. Itu kalau nggak salah itu terjadi pada salah satu perusahaan dagang mirip-mirip Alfamart lah, tapi bukan Alfamart, mirip-mirip Indomaret di Kampar. Itu terjadi. Akhirnya orang itu dipecat, orang yang pergi sholat Jumat itu. Satu perusahaan, entah perusahaan apa namanya, karena dilarang sholat Jumat, dia sholat Jumat. Akhirnya dia dipecat, menganggur setelah itu. Nah, itu udah berapa itu? Udah? Dua. Yang ketiga? Campur adukkan ajaran agama pribumi. Campur adukkan ajaran agama. Campur adukkan ajaran agama. Mencampur adukkan ajaran agama. Ya Allah, ini kenapa orangnya berhenti? Titit ya Bang. Kenapa berhenti? Mencampur adukkan ajaran agama. Masya Allah, ajaran agama, adat, sehingga salam sebanyak-banyaknya. 6 salam. Ada sampurasun, ada om santi om, ada ya ahawu, seohagele, ada rampes, apa lagi? Ada bermacam-macam, mau masuk semua. Waduh, bisa bercampur aduk. Nah, ini berbahaya. Agama jangan dibaca. Nah, itulah. Itu yang dilakukan. Tapi itu kan baru usaha. Mereka berusaha mencampur adukkan. Tujuannya akhir-akhirnya meliberalkan. Kalau sudah jadi liberal, akhirnya bebas dari agama, ujung-ujungnya tidak lagi beragama. Budi roti ya Bang. Tapi sudah ada tadi. Lah, ada apa tadi? Donat. Oh iya. Udah. Pisang pun udah ada kan? Nantilah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Coba terus.
Yang keberapa lagi? Yang keempat, adu domba sesama pribumi. Mengadu domba antara sesama pribumi, antar suku. Umpamanya suku Bugis dengan Ambon, Jawa, Melayu, Minang, Batak, sesama pribumi itu yang berlainan suku, akan mereka adu domba. Tapi itu belum terjadi dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jadi catatan ini sekedar mengingatkan kita bahwa ada usaha orang luar untuk memecah belah bangsa Indonesia pada hari kita sedang memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 di IKN di Pasir Penajam, Kalimantan Timur untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Masya Allah, ada isu. Iya kan? Kan Presiden Joko Widodo. Ya kan? Awak nak aku Hah? Iya. Awak nak jadi aku. Kan udah dia tadi. Udah acara tadi. Di Penajam, Kalimantan Timur. Udah nengok tadi. Alhamdulillah. Kita senang dengan ibu kota yang baru karena Jakarta terlalu padat, terlalu nyesek, banjirnya terlalu besar. Itu ada boleh lah banjir. Itu bisa diatasi itu. Apalagi kalau kita pindah ke situ nanti. Masya Allah. Terus Apa boleh lagi. yang keberapa lagi? Yang kelima. Apa yang kelima? Tidak jelas, coba pakai kacamata. Rusak dengan narkoba. Pakai kacamata. Rusak dengan narkoba. Merusak generasi muda dengan narkoba. Kenapanya tuh tadi nampak? Merusak generasi muda dengan narkoba. Masya Allah. Mulai dari anak TK diberikan seperti bonbon, kemudian orang tua diberikan seperti rokok, padahal itu narkoba. Masya Allah. Nah, ini ada usaha orang luar untuk merusak bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa mengantisipasi melalui dunia pendidikan, melalui adat istiadat, melalui perekonomian, melalui budaya, supaya kita jangan dirusak. Masya Allah. Terus yang keberapa lagi? Yang keenam, meracuni generasi muda dengan narkoba. Bukan hanya dengan narkoba, tapi juga meracuni generasi muda dengan film porno, dengan judi online, dengan bermacam-macam loto, bermacam-macam game porno, ada game yang melalaikan, bermacam-macam permainan yang merusak. Masya Allah. Melalui kafe-kafe yang melampaui batas, ya, batas waktu larut malam, batas pergaulan. Masya Allah, ini bisa merusak. Lanjut. Yang ketujuh, sesatkan pribumi. Pakai kacamata. Nih. Akan menyesatkan bangsa pribumi dengan apa? Media. Melalui media. Media itu bisa HP, bisa televisi, bisa surat kabar, bisa melalui TikTok, medsos. Akan disesatkan. Pemikiran-pemikiran sesat akan dipiralkan. Masya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar.